Oke, mari kita mulai hari ini tutorial bab 9 terkait barisan dan deret ya. Baiklah, mari kita masuk ke nomor 1. Nah, ini sepotong-sepotong dulu ya. Kali. Satunya B, C, sama D. Kita lihat ini. Ini harusnya sih cepat dan gampang sih. Yang satu B. Nah, ini teorema monotonan. Apa sih namanya? Monotonan barisan. Kekonvergenan. Ya, teorema kemonotonan barisan ya. Jadi kalau dia monoton naik dan apa, maka dia konvergen. Dia ngebayanginnya biasanya pakai ilustrasi gitu ya. Kalau dia naik terus gitu, barisan kan kayak digambarkannya kayak titik-titik. Kalau dia pengen menuju ke suatu nilai, berarti kita harus kayak ngasih batas di atasnya. Jadi di yang B jawabannya, kalau dia monoton naik dan terbatas di atas, maka dia konvergen. Kalau dia monoton turun tapi pengen konvergen, maka dia harus terbatasnya di bawah. Itu doang bedanya. Kalau yang C ini ngomongin uji suku ke N. Jadi kalau limit barisannya nggak nol, deretnya divergen. Tapi kalau limit barisannya nol, deretnya nggak tahu. Deretnya nggak tahu. Itu bedanya. Kalau yang D, ini kita ngomongin deret geometri. Gitu ya, deret geometri. Dia konvergen kalau mutlak rasionya kurang dari satu, karena itu kan rasionya R. Dan jumlahnya berapa? Jumlahnya di sini kalau kita lihat ini deretnya apa sih? Kita buka aja biar nggak pusing. Satu tambah R kuadrat tambah seterusnya biar nggak bisa. Artinya dia akan konvergen ke suku awal dibagi satu kurang R. Suku awalnya satu. Oke. Selanjutnya kita lihat yang F, H, sama I. Jari-jari kekonvergenan ini sebenarnya kita mau menghitung mutlak rasio. Jadi ya sebenarnya jawabannya mutlak rasio. Yaitu kita mau menghitung rho limit n menunjukkan hingga dari mutlak an plus satu dibagi an. Em, di sini suku di dalamnya ya, an plus satu kali x pangkat n plus satu dibagi an dikali x pangkat n. Ini yang mau nanti kita akan praktekkan gimana caranya ya. Yang G nanti kita bahas di soal yang belakang. Untuk H, ini kita ngomongin deret Taylor. Kalau misalnya kita punya Cn, si fungsi f mau dituliskan sebagai dalam bentuk deret, Cn dikali x min apa n, Cn-nya apa, itu turunan ke n. Dimasukin di A, dibagi n faktorial. Sedangkan yang I, kalau kamu potong si deret Taylor-nya jadi polinom Taylor, galatnya atau errornya itu adalah suku selanjutnya. Jadi suku selanjutnya itu turunan ke n plus satu, dievaluasinya di C, yang di C-nya saya kasih tahu, n plus satu faktorial dibagi n plus satu faktorial dikali ini x min A pangkat n plus satu. Tapi C-nya ada di antara A dan X. Jadi galatnya sendiri ya nggak bisa kita tentukan secara eksak ya, jadi karena C-nya kita nggak tahu. Makanya nanti kalau pas kita berurusan sama galat, kita pengen nyari batas. Batas atasnya aja.
Nyari batas atas artinya nyari nilai maksimum. Ya, tapi nanti kita akan lihat prakteknya kayak gimana ya. Ya, seperti biasa ya, kalau ada nanya langsung aja ngomong ya. Oke, sekarang kita lihat ke barisan dulu ya. Barisan 04. Nah, kalau kamu diminta untuk memeriksa kekonvergenan barisan, ya yang perlu kamu lakukan sebenarnya ada dua cara kalau mau ngecek kekonvergenan barisan yang kamu pelajari. Yang pertama ngitung limitnya langsung, kalau bisa. Kalau susah, pakai teorema kemonotonan barisan. Nah, biasanya yang teorema kemonotonan barisan tuh dipakainya kalau kita punya barisannya barisan yang rekursif gitu, biasanya. Ya, tapi kalau rumus rumus khusus dan rumus barisannya sudah dikasih rumus eksplisitnya, mungkin akan lebih enak kalau kita ngitung limitnya. Tapi pas ngitung limitnya, yang perlu diingat bahwa aturan L'Hopital itu nggak boleh dipakai. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kepaksa dipakai harus gimana caranya? Nah, itu harus diubah dulu ke dalam bentuk fungsi yang domainnya bilangan real. Oke, jadi kita lihat dulu deh tiga soal ini. Jadi di sini saya mau menghitung limit n menuju tak hingga dari AN untuk mengecek ke konvergen barisannya. Ya, barisan disebut konvergen kalau limitnya ada dan berhingga ya. Selain itu kita sebut dia divergen. Tapi ini nggak usah pakai L'Hopital, jadi nggak usah ribet-ribet. Ini tinggal bagi pangkat tertinggi aja. Ya kalau ada cara yang gampang, ngapain yang susah dilakukan. Ya, jadi yang bagian suku-suku yang seper n ini akan menuju nol, sehingga kita akan punya hasilnya sepertiga. Jadi kesimpulannya dia konvergen ke sepertiga. Kalau yang coba kita lihat limit n menuju tak hingga dari 2 len n 45 dibagi akar. Ini saya tuliskan dulu pakai aturan atau sifat logaritma, pangkat keluar jadi kali gitu ya. Ini 5 kali 2 jadi 10. 10 len n dibagi akar n. Kalau kita perhatiin ini bentuk tak hingga per tak hingga. Tapi kita nggak bisa manipulasi macam-macam selain pakai L'Hopital. Jadi ini terpaksa harus pakai L'Hopital. Nah, kalau terpaksa ya kita harus mendefinisikan dulu. Ini kan limit barisan. Limit barisan. Di dalam barisan tidak ada turunan. Yang ada turunan itu di fungsi yang domainnya bilangan real. Kan L'Hopital kita butuh turunan ya, jadi nggak boleh sembarangan itu. Ini kita definisikan fungsi yang aturannya sama persis, ln X dibagi akar X, tapi di sini dengan catatan X-nya yang um, positif gitu ya, tapi X-nya bilangan real. Ini yang paling penting. Jadi daripada kita ngitung limit barisan, kita akan hitung limit fungsi, dan ini ada teorema. Jadi boleh kita lakukan seperti itu. Dan hasilnya sama. Ini masih tahingga bertahingga, kita cuma mengubah domain doang. Tapi di sini bedanya kita boleh pakai L'Hopital. Berapa ini? 10 kali per X dibagi 1/2 akar X ya. Rapihin dulu, dapatnya 20 per akar X. Yang adalah 0 ya. Limit. Oke, jadi yang konvergen ke 0. Kalau yang G, N menuju tak hingga dari 1 tambah 1/n pangkat N. Ini bentuk 1 pangkat tak hingga. Jadi kita harus memisalkan dulu Y-nya yang di dalam limitnya. Ya ini kan yang waktu kita ngebahas bentuk tertentu kan kayak gini. Ini selalu kayak gini kok bentuk tertentunya. Tipe pangkat ya. Maka kita punya len-nya apa? Y-nya, ya pangkatnya turun jadi kali. N len 1 tambah 1/n.
Nah, daripada kita ngitungnya susah-susah, kita ngitung dulu len Y. N kali len satu tambah super N. Ini adalah nol kali tahingga atau tahingga kali nol. Ya, yang tahingganya sih N ya. Yang lennya masih menuju nol. Turun. Oke. Jadi kalau ketemu bentuk nol kali tahingga, turunin salah satu suku ke penyebut. Saya turunin N aja deh ke penyebut. Jadi per N. Di sini sekarang kita sudah punya nol per nol. Boleh pakai L'Hopital nggak? Jawabannya jangan dulu. Kita harus definisikan dulu fungsi yang serupa. Ukurannya sama persis. Len satu tambah seper X bagi satu per X. Di sini untuk X-nya bilangan real, tapi X-nya yang positif saja. Jadi ini bisa kita tuliskan ulang sebagai limit fungsi sekarang. Baru kita boleh pakai L'Hopital. Ya. 1 per 1 tambah 1 per X kali turunan dalamnya bagi turunan yang bawah. Kecoret habis, seper X akan menuju 0 kalau X menuju tanya. Jadi hasilnya 1. Tapi ini limit dari len Y, sehingga limit dari Y-nya ini bisa dituliskan sebagai limit dari E pangkat len Y. Karena fungsi eksponen fungsi yang kontinu di seluruh bilangan real, jadi boleh ditukar urutannya. Ngitung limit sama ngitung fungsi. Tapi kita sudah tahu ini E pangkat 1. Ya. Jadi E. Jadi barisannya konvergen ke E. Barisan yang di G ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Mhm. Ya. Yang nomor 5 ini yang tadi ya, teorema kemonotonan barisan. Nah, ya tadi saya sempat ngomong bahwa ya kalau ada rumus jadinya sih ya hitung limitnya aja langsung. Iya, memang. Tapi di sini ya latihan sebagai contoh aja ya. Jadi teorema ini juga bisa digunakan kalau kita diberikan barisan dengan rumus eksplisitnya langsung gitu. Ini juga nggak masalah ya. Nah, jadi di sini kita harus menduga dulu yang mau kamu pakai itu, yang kamu mau buktikan tuh yang mana, monoton naik dan terbatas di atas atau monoton turun dan terbatas di bawah. Coba aja nilai AN-nya, kita lihat dulu beberapa suku kali ya. Kalau misalkan N-nya satu kan dan satu nol, gitu kan. Kalau N-nya 2, len 3/2 lebih gede dari len nol. Berarti dia ini grafiknya harusnya monoton naik ya harusnya, ya. Dugaan kita gitu ya. Sekarang kita mau buktikan, berarti akan dibuktikan. Sini AN-nya monoton naik dan terbatas di atasnya. Artinya monoton naik apa? Ya tadi saya sempat ngomong, suku selanjutnya itu harus lebih gede dari suku sebelumnya. Ini untuk setiap N ya. Kalau terbatas di atas, ini untuk setiap N terdapat suatu nilai gitu, M gitu, ya, suatu bilangan, sehingga si AN-nya dibatasi oleh M. Jadi pasti dia selalu lebih kecil dari M untuk setiap N. Oke, jadi kita buktiin satu-satu. Nah, sekarang kita lihat kalau dia monoton naik, ini akan lebih mudah kalau kita telusurin dari yang eh, paling jelas dulu. Paling jelas adalah N+1 kan pasti lebih gede dari N. Itu kan sudah pasti. Nah,
kedua bilangan ini bilangan positif karena n-nya bilangan asli ya di sini. N-nya bilangan asli. Maka dari itu kalau saya ambil satu pernya, tandanya jadi kebalik. Oke, tandanya jadi kebalik. Lalu kalau saya kalikan kedua ruas sama min satu, tandanya jadi kebalik lagi. Lalu saya tambahkan dua, tandanya nggak akan ngaruh. Lalu saya ambil len di kedua ruas. Ini n plus satu. Nah, karena fungsi logaritma natural itu fungsi yang monoton naik, maka kalau kamu menerapkan len di kedua ruas pertigasamaan, tanda nggak akan berubah kalau fungsinya monoton naik. Kalau fungsinya monoton turun, tanda berubah. Ya, kalau fungsinya ya ada yang naik, ada yang turun itu nggak boleh dilakukan. Ya di sini kita punya monoton naik lennya, jadi tandanya tidak berubah. Nah, oke. Kalau kamu perhatikan di ruas kiri ini adalah AN plus 1, yang di ruas kanan ini adalah AN. Jadi kita sudah berhasil membuktikan bahwa AN plus 1 lebih gede dari AN ya, untuk setiap N di sini. Jadi AN-nya monoton naik ya. Sekarang kita tetapkan dulu batas atasnya siapa gitu. Kalau mau buktikan terbatas di atas. Oke, di sini kan logikanya seper n itu kan pasti positif. Berarti kan harusnya batas atasnya ya dan dua nggak sih? Gitu. Karena seper n kan nggak mungkin lebih lebih yang nggak mungkin bisa negatif gitu. Jadi itu udah paling mentoknya. Nah, jadi mungkin kita pilih atau kita bisa lihat dari seper n itu kan pasti positif gitu kan untuk setiap n, untuk setiap bilangan asli ya. Ya, maka dari itu minus seper n pasti negatif. Hmm. Terus kalau saya tambahkan dua di kedua ruas, boleh. Jadi kayak gini, nggak ada yang berubah tanda tidak samanya. Terus saya ambil len di kedua ruas. Yang ini tidak lain merupakan AN. Dan yang ini adalah M-nya atau batas atasnya. Jadi kita bisa memilih batas atasnya adalah len 2. Sehingga AN-nya itu pasti lebih kecil dari len 2 untuk setiap N. Mau N-nya berapapun pasti dia lebih kecil dari len 2. Nah, karena dia sudah monoton naik dan terbatas di atas, kita bisa simpulkan AN-nya konvergen. Nah, sayangnya jeleknya teorema ini, teorema kemonotonan barisan, itu jeleknya adalah kita nggak tahu dia konvergen kemana. Ya, kalau kamu pengen tahu konvergen kemana, kamu harus hitung limit. Udah pasti. Ya, udah nggak ada cara lain. Dan sayangnya ngitung limit juga nggak selamanya mudah. Gitu ya. Tapi yang nomor 5 ini gampang hitung limitnya kan. Dia konvergen ke len 2. Kamu pengen. Tapi kalau kamu mau pakai teorema ini, saya ulang lagi sekali lagi, kelompok ya teorema kemonotonan barisan, kamu cuma tahu dia konvergen atau divergen. Dah, tuh. Konvergen kemana nggak tahu. Itu kelemahannya yang nomor 5 ya. Oke, baiklah. Oke, itu tentang barisan. Sekarang kita lanjut ke deret. Deret. Nah, di sini deret sebenarnya yang kamu ingat-ingat deret itu sebenarnya barisan, tapi barisan dari jumlah parsial ya. Jadi cara menghitung kekonvergenan deret, ya ini kalau dia konvergen, gimana cara ngitungnya? Ya kamu hitung limit dari jumlah parsialnya. Ya, di sini ya yang A sama B sebenarnya kita bisa identifikasi sih bahwa dia deret geometri dan kamu sudah punya rumus jadinya dan punya juga syarat kapan dia konvergen. Jadi di sini
kita diminta ngitung limit jumlah parsialnya. Jadi kita nurut aja, kita nurut aja. Jadi kita cari dulu jumlah parsial. Nah, cari jumlah parsial, saya namain Sn besar gitu. Itu adalah sigma dari 1 sampai n besar. Jumlah parsial adalah yang deret tahingga yang dipotong gitu. Ini kalau dijabarin kan seperempat, seperempat kuadrat, seperempat pangkat 3, dan seterusnya sampai 1/4 pangkat n besar. Nah, ini deret geometri ya, yang suku awalnya seperempat, rasionya juga seperempat. Ada perhitungannya, rumus jadinya juga ada, yang ada di buku saya juga ada, itu saya langsung pakai aja. 1 kurang 1. Sip. Setelah itu, kalau saya pengen tahu hasil deret tahingganya, yang saya lakukan adalah saya hitung limit, jadi n besarnya yang menuju tahingga, xn besar. Itu adalah limit n besar menuju tahingga dari seperempat, 1 min 1/4 pangkat n dibagi 1 kurang 1/4. Yang adalah ini menuju 0, ya. Sesuatu dipangkatin n, kalau n yang menuju tahingga, dia akan menuju 0 kalau sesuatunya lebih kecil dari 1, ya. Positif tapi lebih kecil. Berarti kita punya seperempat dibagi 3/4 yang adalah sepertiga. Jadi yang A deretnya konjugen ke sepertiga. Sedangkan yang B, kita lihat apa yang terjadi. Kita punya 2/3, 4/3, dan seterusnya sampai ini 2/2 gitu. 2 pangkat n besar per 3. Ini juga sama, ini deret geometri. Suku awalnya 2/3, rasionya 2. Ya. Jadi 2 pangkat n min 1 dibagi 2 min 1. Jadi 2/3 dikali 2 pangkat n besar min 1. Ya. Sedangkan kalau kamu pengen hitung deret tahingganya, kita menghitung limit dari jumlah parsial, yang adalah limit dari 2/3 dikali 2 pangkat n min 1. Tapi masalahnya ini menuju tahingga, ya. Jadi kalau n yang membesar, ya 2 pangkat n ikut membesar tanpa batas. Jadi ini hasilnya menuju tahingga. Artinya apa? Artinya deretnya divergen, ya, karena tidak menuju ke suatu nilai yang tahingga, gitu. Nah, kalau yang C ini bukan deret geometri, tapi kita bisa lihat jumlah parsialnya kayak gimana. Ya, kenapa ada yang mau nanya? Ada, oh, pencet. Oke. Nah, kalau yang C, ini saya tulis dulu jadi gini, biar enak dibaca. Ini len N, min len N plus 1. Baru saya coba jabarkan. Dapatnya apa ya? Kalau dimasukin 1, len 1 mah 0, jadi ini hasilnya min len 2. Kalau dimasukin 2, saya punya len 2 min len 3. Kalau dimasukin 3, len 3 min len 4. Dah, dan seterusnya, ya. Sampai terakhirnya kita masukin n besar, len n besar dikurangi len n besar tambah 1. Kecoret, kecoret. Ini nanti kecoret sama yang selanjutnya. Coret, 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 coret. Sampai yang ini len n nanti kecoret sama yang sebelumnya. Jadi sisanya apa? Minus len n plus 1. Ini jumlah parsial kamu. Oke, berarti kalau saya pengen hitung sigmanya dari len n per n plus 1 jadi apa? Yang hitung limit dari jumlah parsial. Ya adalah limit dari minus len n plus 1 yang adalah tahingga. Ya. Sorry, minus tahingga. Ya, tapi ini divergen. Ya, divergen juga. Gitu.
Ya, jadi ini kasus di mana deret yang mudah dihitungnya jumlah parsialnya. Nanti nanti sih kita bakal lihat deretnya nggak bisa kita hitung jumlah parsialnya, nggak gampang kita hitungnya gitu. Jadi nanti pada akhirnya ya kita cuma bisa menentukan, oh ini konvergen, ini divergen. Kalaupun itu konvergen, kita nggak akan nentuin konvergen kemana. Nanti kita akan memanfaatkan uji tertentu. Oke, seperti itu untuk nomor 7. Ya. Hmm. Oke, sekarang kita lihat nomor 8. Kita sudah masuk di ranah bahwa kita cuma bisa menentukan kekonvergenan atau kedivergenan aja gitu ya. Nggak bisa menentukan konvergen kemana, nggak bisa. Kita ingin menggunakan uji suku ke N. Uji suku ke N tadi kita sempat lihat di nomor 1 secara tidak sadar. Jadi jika kita punya limit barisannya tidak nol, maka deretnya divergen ya. Ya ini deretnya saya nggak tulis indeksnya ya, karena indeksnya kan bisa berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih tetap batas atasnya ya deret tiga gitu ya. Ya kalau misalkan limit barisannya nol, ya saya nggak tahu, itu nggak ada kesimpulan. Jadi ini uji suku ke N cuma bisa menentukan deretnya divergen atau butuh uji lain kayak gitu. Cuman gitu doang. Nah, sekarang kita lihat yang A, D, sama E. Oke, kalau yang A, ya udah ini tinggal menentukan, kita hitung limit barisannya. Limit N menuju tak hingga dari 3N+7 dibagi 5N min 1. Nah, ini gampang, tinggal bagi per N, tinggal kali maksudnya. Kita punya 3 plus 7 per N dibagi 5 min 1 per N. Jadi 3 per 5, tidak nol. Artinya deretnya divergen ya. Jadi kita simpulkan, kita sebut pakai uji apa kamu nih? Menurut uji suku ke N, deretnya divergen. Kalau yang D, aduh, ini ngitung limit barisannya. Kalau kamu perhatikan, ini bentuk satu pangkat tahingga. Jadi kita harus pakai pemisalan lagi. Sehingga kita punya len Y-nya, N dikali len 1 min per N. Jadi saya ambil limit dari len Y-nya dulu, kita hitung. Kita akan punya limit dari N dikali len 1 min per N. Ini mirip kayak tadi, cuma beda tanda aja ya. Ini bentuk 0 kali tahingga, jadi kita pindah dulu satu buah suku ke bawah. Ini bentuk 0 per 0. Tapi saya mau definisikan dulu, biar saya boleh pakai L'Hopital. X. Untuk X yang positif, X bilangan D. Sehingga kita punya limit X menuju tahingga dari len 1 min per X dibagi 1 per X. Yang kita sudah mulai pakai L'Hopital di sini. Kita punya apa? 1/1 min per X dikali 1/X², turunan dalamnya gitu. Yang di bawah minus 1/X². Jadi kecoret untuk X menuju tahingga 1/X menuju 0. Jadi ini hasil limitnya adalah -1. Bedanya di Jadi limit N menuju tahingga dari Y kayak tadi ya. Jadi ini hasilnya E pangkat limit N menuju tahingga dari len Y. Itu adalah E pangkat min 1, yaitu 1/E.
yang tidak nol. Jadi ini tinggal kita dipaste aja nih kesimpulannya sama persis. Nah, sip. Kalau yang yang E mah gampang banget. Kan kamu disuruh ngitung ini, ya ini mah nggak ada tuh kan. Ya, kenapa nggak ada? Ya kan kosinus kalau si yang bagian dalamnya menuju tengahnya ya dia tidak akan menuju ke suatu nilai, ya terus berosilasi kan. Jadi tidak tahu dia akan menuju kemana. Ya dengan kata lain, ya deretnya juga divergen. Ya, oke. Sekarang kita lihat ke nomor 9. Uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak yang kamu perlu lakukan adalah kamu hitung rasio mutlak. Rasio mutlak adalah rho. Rho itu adalah limit dari rasio. Rasio itu hitungnya suku setelahnya dibagi suku yang sekarang. Tapi nanti dimutakin, karena kan kita nyari rasio mutlak. Nah, jadi sifatnya akan mirip kayak deret geometri. Si rasionya, kalau dia lebih kecil dari satu, maka dia konvergen. Kalau lebih gede dari satu, dia divergen. Kalau sama dengan satu, ujinya nggak tahu hasilnya apa. Sebagai contoh, kita lihat yang 9 A doang. Karena ini ya repetitif sih cara ngitungnya. Jadi ini misalkan saya definisikan dulu AN. Ini adalah isi yang di dalamnya, si barisannya. Jadi saya hitung rho, itu adalah limit N menuju tak hingga dari mutlak AN plus satu dibagi AN. Suku selanjutnya dibagi suku sekarang dimutlakin, ambil limit. Ini si uji rasio mutlak ini biasa dipakai kalau deretnya bentuknya kayak pangkat gitu ya, sesuatu pangkat n gitu, atau ada faktorial. Biar apa? Biar bisa dicoret sebenarnya, biar gampang dicoret. Ini kalau kita punya jadinya apa? Minus 5 pangkat n plus 2 dibagi n plus satu faktorial, bagi semuanya sama minus 5 pangkat n plus satu dibagi n faktorial. Ini kan kecoret nih. Ya, sisa minus 5 doang. Yang ini juga bisa dicoret kan? Ini kan kayak gini kan. Nah, jadinya gitu doang. Terus dimutlakin. Jadi dapatnya apa? Minus 5 dimutlakin jadi 5. N plus satu dimutlakin ya jadi N plus satu. Karena dia bilangan asli kan N-nya. Jadi udah pasti positif. Dan ini hasilnya 0. 0 itu kurang dari 1. Ya. Jadi menurut uji rasio mutlak, ya deret di sini adalah deret yang konvergen. Gitu. Ya, gampang ya. Menurut saya sisanya juga bisa lah. Kamu tinggal perkara ngitung limit aja nanti di akhir. Tapi ya perlu disederhanakan. Oke, itu nomor 9. Nah, dari tadi tuh kita ngobrolin deret-deret yang namanya deret bilangan gitu ya. Jadi deret bilangan itu adalah deret yang barisannya itu berupa bilangan. Jadi kalau saya ngomong ini AN-nya kayak gini, itu contohnya. Ya, saya nanya A 1000, suku ke 1000 apa? Ya, hasilnya kan bilangan. Ya, minus 5 pangkat 1001 per 1000 faktorial. Itu kan nanti ada angkanya atau ada bilangan. Nah, tapi yang kita sekarang ngobrolin ini udah masuk ke deret fungsi. Deret fungsi itu adalah ya deret yang suku-sukunya merupakan fungsi. Jadi dari suatu variabel. Ini variabelnya X gitu. Nah, tapi itu kan terlalu macam-macam ya, terlalu beragam gitu. Nah, makanya kita mau diskusikan deret fungsi yang khusus. Itu namanya deret pangkat. Jadi fungsinya adalah berupa fungsi yang urusannya sama pangkat-pangkatan aja. Kayak ya 2 x². Nah, itu kan ya fungsi pangkat. Karena ya cuma melibatkan.
melibatkan X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat sesuatu. Atau bentuk lainnya adalah bentuk yang lebih umum ya, X min A pangkat sesuatu, itu juga nggak masalah. Nah, yang biasa didiskusikan adalah nyari himpunan kekonvergenannya. Himpunan kekonvergenan itu adalah eh, himpunan di mana nilai-nilai X itu membuat deretnya jadi konvergen. Kan kalau X-nya dimasukin suatu bilangan, deretnya itu jadi deret bilangan lagi. Nah, deret bilangannya kan kamu bisa tentukan kekonvergenannya. Jadi, itu yang mau didiskusikan himpunan kekonvergenannya. Tapi sebenarnya itu nggak sesederhana itu, tapi yang lebih sederhana adalah kita ngitung jari-jari kekonvergenan. Caranya gimana? Caranya kita pakai uji rasio mutlak. Karena yang kita tahu uji rasio mutlak itu rasionya, kalau pengen deretnya konvergen, rasionya harus kurang dari satu. Jadi sekarang kita balik, bukannya kita hitung rasionya terus kita simpulkan dia konvergen atau divergen. Sekarang kita balik, kalau mau konvergen rasionya harus gimana? Gitu loh. Pertanyaannya jadi kebalik. Oke? Itu gambaran besar. Nah, untuk ngitung jari-jarinya nanti saya kasih lihat caranya. Pertama-tama kita cari dulu deh, biar konvergen tuh apa yang harus dipenuhi oleh X gitu. Pertama-tama kita cari dulu. Ya, jadi kita lihat contoh yang A itu jadi sama sebenarnya kayak pakai uji rasio mutlak, tapi sekarang ada dalam bentuk variabel X. Yang kita perlu hati-hati eh, ini si nanti pas kita ngitung rho-nya si harga mutlaknya itu nggak bisa dibuang sembarangan ya karena X-nya di sini kita nggak tahu loh. X-nya ini bilangan real sembarang, bisa aja negatif gitu. Nggak boleh dibuang sembarangan. Nah, jadi ini apa nih jadinya? Kita coba lihat. 2 X pangkat N plus 1 dibagi 5 pangkat N plus 1 dibagi sama 2 X pangkat N bagi 5 pangkat N. Coret, coret. Sisanya, oh duanya juga coret. Sisanya adalah limit N menuju tak hingga dari mutlak X dibagi 5. Gitu kan. Ya kalau 5 dimutlakin ya 5. Tapi X dimutlakin ya tidak bisa kabur gitu ya. Jangan dibuang mutlak. Nah, ini karena N-nya menuju tak hingga dan di dalamnya nggak ada N, ya udah ini berarti rasio kamu. Ya. Oh, ini yang A ya. Agar deretnya konvergen, maka kita punya rho-nya harus kurang dari satu. Artinya mutlak X per 5 kurang dari satu. Yaitu mutlak X-nya kurang dari 5 ya. Nah, di sini buat nentuin jari-jari kekonvergenannya biasanya saya gambar. Kalau saya sih caranya digambar. Di sini pertama-tama saya harus cari dulu pusatnya di mana. Pusat itu adalah kapan sih deretnya jadi deret nol. Itu aja gampang sih. Atau si pembuat nol X-nya. Gampangnya gitu. Jadi sebagai contoh kalau yang ini ya, ini pembuat nolnya ya X sama dengan nol. Tapi kalau yang contohnya kayak gini, ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 2. Gitu. Yang ini pembuat nolnya X sama dengan 1. Yang ini nanti pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 3 per 2. Jadi, kapan sih deretnya jadi deret nol? Itu si pusat ya, maksud pusat kayak gitu. Nah, terus ini kan sebenarnya bisa dicari tahu lebih lanjut bahwa ini sebenarnya kayak gini. Ya, jadi saya gambarkan ininya. Ini adalah daerahnya. Nah, jari-jari itu saya ngitung dari pusat ke ujung, salah satu ujung. Ini adalah jari-jari kekonvergenan. Jadi jari-jarinya adalah 5. Ya, gitu. Oke. Sekarang kita lihat yang G. Ya, caranya sama persis sebenarnya. Kita misalin dulu.
Kita hitung rho-nya. Yang adalah ini 2x plus 3 pangkat n plus 1 dibagi 4 pangkat n plus 1 kali akar n plus 1 bagi semuanya sama 2x plus 3 pangkat n dibagi 4 pangkat n akar n. Oke, rapin dulu, coret, juga coret. Terus yang akar itu pasti positif, 4 pasti positif, yang 2x plus 3-nya nggak tahu ya. Jadi mutlaknya jangan dibuang kalau di 2x plus 3. Bagi 4, 4-nya kan ada, akarnya saya tulis kayak gini. Ya. Nah, terus kan ini kita mau ngitung limit n menuju hingga. Yang nggak ada n-nya boleh keluar. Jadi kita punya 2x, mutlak 2x plus 3 per 4 kali limit n menuju hingga dari akar n per n plus 1. Ini hasilnya 1 ya. Tinggal akarnya boleh masuk ke dalam, limitnya boleh masuk ke dalam akar karena fungsi akar itu fungsi yang kontinu untuk x yang positif. Gitu. Jadi hasilnya adalah 2 mutlak 2x plus 3 per 4 kurang dari ya ya ini kali 1 gitu ya. Nah, agar konvergen, saya tulis di bawahnya ini. Agar konvergen, deretnya, si mutlak rasio kamu harus kurang dari 1. Atau ini bisa kita terjemahkan jadi apa? Mutlak 2x plus 3-nya kurang dari 4, sehingga kita punya 2x plus 3-nya ada di antara minus 4 sampai 4, sehingga kita punya x-nya berada di antara berapa sampai berapa. Kurangin 3 semuanya bagi 2. Ini minus 7 per 2 sampai setengah. Oke, sekarang kita coba gambar ilustrasinya. Tadi saya ngomong pusatnya itu di minus 3 per 2 ya, karena ini pembuat nol dari gampangnya gitu. Ya, tinggal ngitung jarak dari pusat ke salah satu ujungnya. Jadi ini jari-jarinya 2 ya, jari-jari konvergenannya. Ya, tapi kalau misalkan kamu pusing gitu ya, aduh ngapain nyari pusat nggak jelas gitu. Ya, sebenarnya kamu bisa diperoleh dari sini, kamu bisa ngitung jari-jari kekonvergenannya itu dengan cara ya hitung panjang intervalnya aja bagi 2, itu juga boleh ya sebenarnya. Ini saya gambar kayak gini biar biar ada ilustrasinya dan semoga biar bisa paham maksudnya jari-jari itu apa gitu, kenapa disebut jari-jari. Ya, jari-jari kan intinya jarak antara pusat, kalau lingkaran kan pusat sama yang di lingkarannya gitu kan, titik pada lingkaran. Ini kan bayangkan ini kayak lingkaran tapi satu dimensi gitu, semoga bisa kebayang karena dia simetri. Jadi ini sama aja kayak setengah minus 7 per 2 dibagi 2 ya. Jadi ini sama aja gitu. Itu juga boleh sih sebenarnya. Ini kan kayak ngitung diameter bagi 2, ngebayangin kan kayak gitu. Analoginya sih seperti itu. Oke, nomor 10. Gimana sejauh ini? Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, sebentar. Hmm, Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 11.
Nah, jadi sekarang kita ngobrolin terkait deret pangkat. Nah, deret pangkat ini kita punya satu modal yang sangat powerful, yaitu adalah deret geometri. Ya, deret geometri yang rasionya, saya namanya rasionya X gitu. Itu adalah satu tambah X kuadrat, tambah X pangkat 3, dan seterusnya. Ini hasilnya adalah satu per satu minus X gitu ya. Dengan catatan mutlak X-nya harus kurang dari satu agar dia konvergen. Hmm. Sekarang kita mau bermodalkan ini, kita mau bikin deret dari fungsi-fungsi yang ada di nomor 11. Tapi kita mau bahas yang A sama C. Yang A ini gampang sekali. Yang A ini kan sebenarnya kalau kamu bisa lihat dia adalah deret geometri dengan rasio 3x gitu. Jadi ini sebenarnya ya kita cuma mengganti si deret ini dengan 3x. X-nya kita ganti sama 3x. Jadi ini satu plus 3x plus, kalau saya tulis dulu ruas kirinya, satu min 1 plus 1 per satu min 3x itu adalah satu plus 3x plus 3x yang dikuadratin plus 3x yang dipangkatin 3 dan seterusnya. Nah, itu deret. Atau kalau mau ditulis dalam notasi sigma, boleh. Ini adalah n dari 0 sampai tak hingga dari 3x dipangkatkan n. Kalau yang C, ini perlu sedikit manipulasi, tapi gampang. Tenang aja. X pangkat 3 boleh keluar. Karena ini toh ujung-ujungnya kan kita pengen buat deret pangkat. Deret pangkat kalau kamu kali nama X pangkat 3 ya masih deret pangkat. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Nah, di sini yang kita perlu manipulasi adalah si ininya nih, si penyebutnya. Saya cuma punya modal deret geometri. Deret geometri bentuknya satu per, ini depannya harus satu, gitu kan? Yang belakangnya terserah. Depannya harus satu, tapi gimana caranya? Kita bagi aja sama 4 ya. Tapi harus adil di pembilang penyebut kita harus bagi sama 4. Ini yang di pembilang seperempatnya saya kaliin ke X plus 3, yang penyebutnya saya akan punya satu tambah X kuadrat per 4 gitu. Nah, yang ini, yang bagian ini deret geometri dengan rasionya minus X kuadrat per 4. Jadi ini bisa ditulis sebagai apa? X pangkat 3 per 4 dikali satu, itu rasionya minus X kuadrat per 4 ya. Jadi kamu ganti semua X di sini dengan minus X kuadrat per 4. Tapi yang pangkatnya genap ya dikuadratin ya jadi positif gitu ya. Jadi ini tandanya jadi selang-seling. Tuh, tambah X pangkat 4 per 16 min X pangkat 6 per 64 dan seterusnya. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk notasi sigma, ini dikali sigma dari 0 sampai tak hingga, apa nih jadinya? X pangkat 2N per, oh ada, gonta ganti tandanya ya, minus satu pangkat N, kalau N-nya 0, 1 kalau ini ya, X pangkat 2N dibagi 4 pangkat N. Ini bisa dikaliin, dimasukin ke dalam ya. Jadi ini minus satu pangkat N, X pangkat 2N plus 3, 4 pangkat N plus 1. Gitu. Sip, dapat jadi. Oke, ya jadi yang B sama E ya sama. Jadi paksakan biar bentuknya menyerupai deret geometri. Idenya gitu. B sama D ya perlu manipulasi dulu. Yang E kayaknya perlu pecahan parsial nanti. Sip.
Sekarang kita lihat nomor 12. Nah, ini juga sama kayak nomor 11. Modal kita tetap deret geometri, tapi kita pengen melakukan eh, operasi turunan sama integral. Itu juga nggak masalah ya. Bisa saya contohin 12C yang tan inverse. Jadi gini, kalau misalkan kamu punya deret geometri yang kayak gini. Nah, kalau misalkan si ruas ruas kanannya ini kita turunkan, ini ada teoremanya bahwa kamu juga boleh menurunkan deretnya ini suku demi suku. Kan gampang ya nurunin satu nol, nurunin x jadi satu, nurunin x kuadrat jadi 2x dan seterusnya. Kalau kamu integralin ini, ya kamu juga harus ngeintegralin ini suku demi suku. Ngeintegralinnya juga gampang. Nah, jadi idenya adalah seperti itu. Ya, di sini saya pengen bikin tan inverse. Tan inverse itu bisa didapat dari mana? Oke, saya ingat-ingat dulu bahwa integral dari satu tambah satu per satu tambah x kuadrat dx itu adalah tan inverse x plus c. Jadi saya pengen bikin deret ini dulu dong. Oh, deret ini gampang. Itu adalah deret geometri dengan rasionya, deret geometri dengan rasionya minus x kuadrat. Jadi saya akan punya satu minus x kuadrat tambah x pangkat 4 minus x pangkat 6 dan seterusnya. Ya. Bentar dulu. Yang nomor 11 saya lupa. Di sini ditanyakan jari-jari kekonvergenannya ya. Saya lupa nih. Sebentar ya. Yang 12 depending dulu baru ingat. Ini kalau rasionya 3x, dia berlaku mutlak 3x-nya kurang dari satu, artinya mutlak x-nya kurang dari sepertiga ya. Ya, ini jari-jari. Kalau yang ini, yang C, ini berarti ini kan deret geometrinya. Jadi ini berlaku ketika mutlak minus x kuadrat per 4-nya kurang dari satu, yang adalah mutlak x kuadrat itu kurang dari 4. Ini bisa diperoleh x-nya, mutlak x-nya kurang dari 2 ya. Bisa dicek ini, dicek. Bukan diakarin ya. Aduh, saya takut kamu ngakarin. Enggak. Jadi saya bahas aja. Jadi ini x kuadrat kurang dari 4. Mutlak x kuadrat kan sama dengan x kuadrat. Jadi x kuadrat min 4-nya eh, kurang dari 0, terus difaktorkan ya. Oke. Nah, terus kamu cari gitu daerah yang memenuhinya. Kayak yang zaman dulu tuh bab 0, ya, min 2 2, ini min plus min. Plus min plus. Ambil yang ini kan. Jadi kamu dapat nanti daerahnya adalah mutlak X kurang dari 2. Nah, itu daerah kekonvergenannya. Jadi jari-jarinya 2 ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini nggak ditanya ya daerah kekonvergenannya di mana, ya udahlah saya nggak nyebut aja. Nah, di sini saya mau integralkan masing-masing ruas. Saya ganti dulu variabelnya. Ini sama aja dengan mengintegralkan masing-masing ruas di ruas kanan. Jadi yang ruas kiri kita akan punya tan inverse X, yang ruas kanan kita punya X min X pangkat 3 per 3 plus X pangkat 5 per 5 min X pangkat 7 per 7 dan seterusnya. Tapi saya pengen tan inverse 2X. Udah ganti aja X-nya sama 2X. Jadi 2X min 2X dipangkatin 3 per 3 plus 2X dipangkatin 5 per 5 dan seterusnya. Ya, dapat ya? Atau mau ditulis dalam notasi sigma? Boleh. N-nya dari 0 aja, beta hingga itu. Min 1 pangkat M, 2, 2X dipangkatin berapa? Oh, 2N plus 1
dibagi 2n+1. Ya. Oke. Itu nomor 12. Sekarang kita lihat nomor 13. Hmm, sekarang nomor 13 tuh kebalik jadinya. Kalau tadi kan saya dikasih fungsinya, saya pengen bikin deretnya. Sekarang saya dikasih deretnya, fungsinya apa? Nah, pastinya nomor 13 ini nggak bakal dikasih yang aneh-aneh. Ya, pastinya nomor 13 kalau ada pertanyaan tipe kayak gini, ini pasti berhubungan dengan deret geometri. Pasti, nggak usah takut kalau ketemu soal kayak gini ya. Contohnya kita lihat dulu, yang 13A sama D. 13A, kalau nggak kelihatan ini deret apa, jabarin aja dulu. Jabarin aja. Ini dijabarkan aja dulu. Kalau N-nya 0, dapatnya apa? Dapatnya -1. Kalau N-nya 1, dapatnya X. Kalau N-nya 2, -X kuadrat. Kelihatan ya polanya ya? Oke. Ini adalah deret geometri dengan rasionya -X, suku awalnya -1. Jadi ini hasilnya adalah -1/1 min X. Kayak gitu kan. Jadi ini -1/1 + X. Sip. Ya, nggak ditanya jari-jari ke konvergen atau daerah ke konvergen aja. Ya udahlah. Kalau yang D, yuk kita jabarkan. Dapatnya apa? Kalau N-nya 0, X doang. Kalau N-nya 1, X kuadrat per 2. Oke. Kalau N-nya 2, X pangkat 3 per 3. Oke, terbaca kayak gini. Ya, ini tidak lain merupakan integral dari ini kan. Oh, saya pakai huruf lain. Ya, jadi ini sebenarnya sama aja dengan kamu mengintegralkan ini deret geometri biasa kan? Deret geometri, rasionya T gitu ya, suku awalnya satu. Jadi ini ada 1/1 min T. Hasil integralnya adalah -1 min X. Ya, jadi deret yang di D hasilnya ini. Deret di A hasilnya ini. Oke, sekarang kita lihat nomor 14. Sekarang kita udah masuk ke deret Taylor. Jadi deret Taylor ini kita sudah sempat bahas tadi nomor 1 sekilas bahwa sekarang kalau saya punya fungsi apa, mau yang seaneh-anehnya, nggak usah deret geometri ya, nggak harus deret geometri. Nah, ini saya mau kasih eksponen, saya kasih sinus, saya kasih kosinus, saya bisa bikin deret pangkatnya. Ya, saya bisa bikin deret pangkatnya. Bahkan pusatnya bisa diatur-atur. Tuh, jadi X min sesuatu tuh bisa. Ya namanya deret Taylor. Tapi kalau pusatnya pengen jadi nol, nah itu namanya deret Maclaurin. Nanti kita juga ketemu ya. Nah, di sini saya contohin yang gampang aja, 14A. Ini sebenarnya deret Maclaurin ya, A-nya di nol. Nah, kalau ngerjain deret Taylor ini, yang paling enak kan kamu mau bikin deretnya. Berarti kamu mau bikin rumus-rumusnya kayak gimana. Artinya kamu harus cari bentuk umumnya dulu. Bentukannya kayak gimana. Bentuk umumnya dalam artian si turunannya kayak gimana. Karena di sini yang saya mau cari tahu adalah di deret Taylor kan isinya ya 0,
tambah, ini kalau di nol ya, G aksen nol per satu faktorial kali X pangkat satu, G double aksen nol per 2 faktorial kali X kuadrat, G triple aksen nol per 3 faktorial kali X pangkat 3, dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi kan saya harus tahu bentuk umum turunannya kayak gimana. Terus dihitung di nol. Tapi ini gampang nih, kelihatan polanya. G nolnya berapa? E pangkat nol satu. G aksen nolnya, G aksen X-nya minus E pangkat minus X. Berarti G aksen nol minus satu. G double aksen X-nya adalah balik lagi ke semula. Berarti G double aksen nolnya adalah satu. Dan seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan G N nol, ya turunannya, turunan ke N-nya, pilihannya cuma dua, minus satu atau satu. Minus satu ketika N-nya ganjil, satu ketika N-nya genap. Oh, ya. Berarti kita punya GX-nya kayak gimana bentukannya? Oke, satu dikurang X ditambah satu per 2 faktorial X kuadrat kurang satu per 3 faktorial X pangkat 3 tambah satu per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Ya. Atau ini jadi apa kalau ditulis dalam notasi sigma? Boleh, bisa. Ini min satu pangkat N, X pangkat N dibagi N faktorial. Dah. Nah, tapi yang B sama C juga gampang ya. Nyari bentuk umum turunan ke N-nya juga gampang menurut saya. Sinus sinus kan berulang 4 kali gitu ya. Jadi balik lagi ke sinus lagi. Tapi hasilnya nggak akan sama ya. Karena di dalamnya di sini ada 3X. Per X juga gampang nyari turunannya. Ini mungkin akan keluar faktorial. Jadi sisanya semoga bisa dikerjakan. Sip. Ke nomor 14. Sekarang kita loncat ke nomor 17. Ini deret Maclaurin. Lebih tepatnya kita pengen pakai polinom Maclaurin order 4 untuk menaksir nilai. Saya contohin yang 17A, len 1 persen. Pertama-tama saya harus cari dulu polinom Maclaurin ini kayak gimana bentukannya. Nah, ya cara cara yang di nomor 14 saya istilahnya motret gitu ya. Tapi mungkin cara yang lebih bagus adalah lebih enak dibaca, mungkin kita pakai tabel aja. Jadi kalau ini N, ini turunan ke N, ini turunan ke N yang dihitung di nol, karena ini deret Maclaurin ya, pengen nyari polinom Maclaurin. Tapi saya cuma butuh order 4, artinya saya cuma butuh yang paling tingginya X pangkat 4. Jadi saya bikin tabelnya sampai sini. Turunan ke nol, ya dirinya sendiri. Hitung di nol, dan 1 ya nol. Turunan pertama, gampang. Dihitung di nol, hasilnya 1. Ini bisa saya tulis jadi 1 plus X pangkat min 1. Boleh ya? Ini kenapa saya nulis kayak gini biar gampang nuruninnya. Jadi pakai aturan rantai ya. Jadi minus 1 plus X pangkat min 2. Dikali turunan dalamnya juga 1. Masukin 0, minus 1 hasil. Turunin lagi, aturan rantai lagi. Masukin 0, dapatnya 2. Turunin lagi, masukin 0, dapatnya min 6. Sip. Jadi polinom Maclaurin order 4-nya saya simbolin P4 gitu. Ini adalah F0 ditambah F aksen 0 kali X ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial kali X kuadrat tambah triple aksen 0 tambah turunan 4 0. Ah, muat. Oke, F0 0, F aksen 0 X X.
F double aksen 0 bagi 2 faktorial minus setengah. Jadi ini minus X kuadrat per 2. Terus ini F triple aksen 0 bagi 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Jadi 2 per 6 per 3. X pangkat 3 per 3. Terus selanjutnya ini minus, ini 24 per 4 dong jadinya. X pangkat 4. Nah, ini polinom Taylor untuk ln 1 plus X. Nah, gunanya apa? Daripada saya menghitung F 0,1, susah dong ln 1,1. Makanya saya hampiri. Ini hampiran ya, bukan nilai eksak ya. Hampiran, hampiri dengan polinom Maclaurin-nya. Itu kalau kayak gini lebih gampang dihitung. Tapi saya tetap males ngitung. Jadi kamu aja yang lanjutin ya. Tinggal hitung aja ini berapa hasilnya. Tapi sekali lagi saya kasih ingat bahwa ini tuh hampiran doang ya, nilai eksak. Kalau mau nilai eksak gimana? Nah ini jangan dipotong, tapi jadi deret tahingga. Nah kalau deret tahingga kan susah hitungnya. Jadi kayak gitulah kira-kira. Sip. Sekarang kita lihat nomor 18. Nah, namanya yang nomor 17 kan namanya juga hampiran, pasti ada error atau galat. Sekarang nomor 18 kita pengen lihat gimana cara ngitung galatnya. Gimana cara ngitung galat. Jadi ini diambillah soal learn lagi. Jadi di sini kita pengen bikin suku sisanya R3X. R3X kalau polinom Taylor order 3 berarti suku sisanya adalah order yang ke selanjutnya yang 4. Artinya turunan keempat di C dibagi 4 faktorial kali X min A min 1 pangkat 4. Ini yang mau kita cari dengan C-nya di antara X dan A-nya, A-nya min 1. Ya berarti kita harus cari turunan keempat. Kita kotret aja dulu. G aksen X-nya apa? 1/2 plus X. Ya ini kayak tadi lagi, 2 plus X pangkat min 1. G double aksen X minus 2 plus X pangkat min 2. Triple aksennya 2, 2 plus X pangkat min 3. Turunan keempatnya minus 6 kali 2 plus X pangkat min 4. Jadi kalau kita masukin, dapatnya apa ini? Minus 6 per 4 faktorial itu 24 tadi. Ini 2 plus X pangkat 4. Saya taruh di penyebut. Sorry, C. Dikali X plus 1 pangkat 4. Ini bisa disederhanain ya. Jadi minus X plus 1 pangkat 4. Atau saya nulisnya gini. Minus seperempat dikali 1/2 plus C pangkat 4 dikali X plus 1 pangkat 4. Ya. Terus kita mau lihat batas atas, batas yang baik untuk R3 X0. X0-nya minus 0,9. Jadi ini dimutlak ya. Dimutlak minus seperempat kali 1/2 plus C pangkat 4 dikali minus 0,9 ditambah 1 pangkat 4. Nah, di sini C-nya berada di antara X dan A ya. Jadi ini berada di antara minus 1 sampai minus 0,9. Mutlaknya bisa dihilangin nggak? Bisa. Jadi ini bisa dihilangin, ya ini tanda minusnya berarti nggak penting. 2 plus C itu pasti positif. Ya, kan C-nya cuma dari minus 1 sampai minus 0,9. Dipangkatin 4 positif. Ini 1 min 0,9 positif juga. Jadi ya udah buang aja. Jadi kita punyanya apa? 0,1 pangkat 4 dibagi 4 gitu kan. Dikali 1/2 plus C dipangkatin 4. Nah sekarang saya nggak mau ada variabel C-nya. Jadi kita taksir error atau galat. Kita taksir cari yang paling gedenya kayak gimana.
untuk mencakup semua kasus. Yang paling gede, kamu sekarang lihat yang bagian ini, ya. Yang paling gede itu ada di mana? Untuk C dari -1 sampai -0,9. Oke, yang paling gede itu ketika C-nya 1. Ya. Kok bisa? Ya, sebenarnya kalau mau lebih eksak, kamu bisa pakai maksimum minimum yang waktu kamu pelajari di semester lalu. Tapi saya gambarkan ilustrasinya aja dulu. Jadi grafik ini kebetulan cukup mudah untuk digambar. Dia asintot tegaknya ada di -2. Kayak gini gambarnya. Ya. Ya, bayangkan ini -1, ini -0,9 ya. Jadi kalau kamu lihat, disinilah dia lebih besar ya. Karena si yang saya kotakin ini, fungsi ini, dia monoton turun setelah C-nya lebih gede dari -2. Jadi dia ini akan lebih kecil dari 0,1 pangkat 4 per 4 dikali 1/2 tambah -1 dipangkatin 4. Yang adalah 1/4. Jadi ini adalah hasilnya 1/40.000. Nah, ini batas yang baik untuk kasus 18A. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Wah, tidak ada. Hebat sekali. Sip, kita lihat nomor 19. Nah, nomor 19 ini kebalik kayak kebalik sama nomor 17. Nomor 17 kan udah dikasih tahu dulu ordernya segini gitu. Nah, sekarang saya pengen nyari tahu dulu ordernya berapa biar galat mutlaknya kurang dari seper seribu. Jadi yang saya mau hitung adalah R N ini menaksir len 1,1 berarti RN 0,1 dimutlakin. Nanti saya pengen dia kurang dari seper 1000 gitu. Pengennya kayak gitu. Oke. Ya udah berarti saya harus hitung ini. Ini adalah turunan ke N dari L di berapa nih? Di C dibagi N+1 faktorial dikali, ini Maclaurin ya, jadi X pangkat N+1. Gitu doang. Oke, berarti kita harus cari turunan ke N-nya dulu, bentuk umumnya kayak gimana. Ya udah, turunan pertamanya apa? Ya, kayak tadi ya, ini persis. Turunan keduanya, turunan ketiganya, atau mungkin saya tulisnya jadi kayak gini. -1 kali -2. Turunan keempatnya, hmm, -1 kali -2 kali -3. Nah, semoga bisa kelihatan polanya. Jadi turunan ke N-nya adalah ini minusnya jadi ada berapa banyak gitu kan. Minusnya -1 pangkat N min 1 gitu ya. Ya. Ini berlaku untuk N yang lebih gede dari 1 ya. Lebih gede sama dengan 1. Kalau di F, X-nya kan ln. Terus ini kan satu ini kan 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Jadi ini N min 1 difaktorialkan, gitu kan, dibagi 1 tambah X pangkat N. Gitu kan ya? Itu polanya. Oke, kita masukin. Dapatnya apa nih? Ntar dulu. 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, gitu ya. Oke. Sip. Ini -1 pangkat N min 1 dikali N min 1 faktorial. Oh, maaf. Ini turunannya turunan ke N+1 ya. Yang tadi bener nggak? Oh, polinom Taylor order 3 turunan ke 4. Oke, aman.
Ya, ini saya salah turunannya harusnya turunan ke n. Jadi ini min satu pangkat n faktorial dibagi satu plus C pangkat N. Tapi ini ada N plus satu faktorial, ini satu plus C pangkat N. Terus ada X pangkat N plus 1. X-nya kita ganti jadi 0,1 ya. Ini bisa dirapihin? Bisa. Mutlaknya bisa dibuang dulu. Jadi min satu pangkat N-nya kebuang. N faktorial, N plus satu faktorial juga bisa ditulis ulang. Jadi ini 0,1 pangkat N plus satu dibagi N plus satu dikali satu per satu tambah C pangkat N. Di sini catatannya C-nya berada di antara X sama A gitu ya. Jadi 0 sampai 0,1. Pertama-tama saya harus taksir dulu biar nggak ada variabel C-nya. Jadi saya mau lihat paling gede di mana. Paling gede di ketika C-nya 0. Ya, kalau kamu lihat ini, dia adalah fungsi yang monoton turun. Monoton turun berarti artinya dia paling gede di ujung kiri. Jadi ini 0,1 pangkat N plus satu per N plus satu dikali satu per satu tambah 0 pangkat N. Yang adalah 0,1 pangkat N plus satu per N plus satu. Diharapkan dia lebih kecil dari seper 1000. Ya, jadi ini yang mau kita selesaikan. N-nya berapa ya? Nah, tapi ini jelas susah sekali gitu ya untuk menyelesaikan secara eksak. Makanya kita akan coba-coba aja. Coba-coba aja. Jadi yang kita harapkan adalah N yang paling sedikit, tapi memenuhi pertidasaman yang saya kotakin. Ya sebenarnya kalau mau gampang, udah pilih aja N-nya sejuta, kan bener. Iya bener. Tapi mau nggak ngitung polinom order sejuta? Kan nggak mau, capek. Jadi kita pengennya sesedikit mungkin yang memenuhi pertidasaman itu, biar ngitungnya juga nggak capek. Kayaknya kayak gitu. Coba-coba aja, tapi coba-cobanya juga yang mikir sedikit gitu ya, jangan yang terlalu sembarangan. Di sini kan di ruas kiri kamu punya 0,1 pangkat N plus satu. Tapi di ruas kanan itu kan sebenarnya kamu bisa lihat dia adalah 0,1 pangkat 3. Ya, pangkat min 3, maaf. Sorry, 0,1 pangkat 3. Nah, jadi ya kira-kira di sekitaran itu kan N-nya gitu. Harapannya begitu. Jadi kita cobain aja dulu kalau N-nya 3 dapatnya apa? Ruas kiri kamu. Dapatnya itu adalah 1/4000. Dan ini benar, lebih kecil dari 1/1000. Berarti dia memenuhi. Kalau N-nya, oh maaf, ini kalau N-nya 3 itu 1/40.000 ya. 1/40.000. Kalau N-nya 2, kita akan punya 1/3000. Ini juga masih memenuhi. Tapi kita pengen yang paling kecil. Paling kecil ya. Kalau N-nya 1 boleh nggak sih? Coba kita lihat. Kita akan punya 1/200. Oh, ini tidak lebih kecil dari 1/1000. Ini tidak memenuhi. Jadi kita pilih di sini, kita stop sampai sini. Berarti ini kesimpulannya adalah N-nya harus lebih gede atau sama dengan 2. Tapi untuk kebutuhan kita yang sekarang, kita akan pilih N-nya sama dengan 2. Artinya silen 1,1 ini kita bisa taksir dengan polinom Maclaurin order 2 di 0,1 adalah apa? Dicari sendiri. Ya. Gitu ya. Oh, ini tentukan N-nya doang. Oh, yaudah. Nggak usah dihitung. Kayak gini aja. Ya, kalau buat kebutuhan hampirannya ya silakan gunakan N yang paling kecil biar kamu nggak capek ngitungnya. Oke, baiklah kita lanjut ke nomor 20. 20 ini kamu harus ketahui dulu konsep dari
Deret pangkat itu kamu cuma punya tiga kemungkinan bentukannya, ya. Deret pangkat yang fokus atau titik pusatnya ada di nol, itu cuma ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan bahwa daerah kekonvergenannya itu pasti simetri di nol. Kalau daerah kekonvergenannya simetri di nol, berarti dia yang divergen juga akan simetri. Jadi kita akan menggunakan informasi itu. Jadi kita akan gambar dulu garis bilangan sebagai ilustrasinya. Ini kan dia pusatnya ada di nol, karena kita bisa lihat Cn X bar N, dia akan menjadi deret nol ketika X-nya nol. Kita tahu dia konvergen di minus 4, berarti dia juga akan konvergen di 4. Oke? Nah, kalau dia konvergen di minus 4, dia konvergen di 4, artinya dia akan konvergen di seluruh daerah yang saya sedang arsir ini. Oke? Jadi di sini dia konvergen. Nah, terus saya tahu dia divergen di 6. Divergen. Artinya, tadi saya sempat ngomong, daerah kekonvergenan sama daerah kedivergenannya itu akan simetri, ya. Jadi di minus 6 juga divergen. Nah, kalau di 6 aja divergen, yang lebih gede dari 6 pasti divergen. Nah, karena dia simetri, berarti yang lebih belakang dari minus 6 juga divergen. Artinya yang kita tidak ketahui daerahnya di bagian sini, ya. Ini saya nggak tahu konvergen atau divergen. Nah, udah. Ini sebenarnya saya udah ngebocorin jawaban dari A, B, C, D. Tapi kita lihat contohnya A sama B. Kalau yang A itu maksudnya deret CN itu kan sebenarnya ketika X-nya satu, ketika X-nya satu ya deretnya konvergen. Kalau yang B itu ketika X-nya 8, ya berarti deretnya divergen. Gitu aja. Tapi ya nanti untuk yang C dia konvergen, yang D saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Karena tidak ada informasi di X sama dengan 5 konvergen atau divergen. Gitu ya kira-kira untuk nomor 20. Jadi ini ada teoremanya di buku Kursel juga. Jadi dia bahwa si selang kekonvergenan sama ya daerah daerah kekonvergenan sama daerah yang divergen itu pasti simetri di titik pusatnya. Itu pasti simetri di titik pusatnya. Oke, kita tiba di soal terakhir nomor 21. Ini saya mau contohin yang A. Yang A ini sebenarnya mirip kayak nomor berapa tuh yang di awal banget kita bahas deret. Jadi kita mau cari jumlah parsialnya. Karena ini sebenarnya deret teleskopis, tapi nggak semudah yang tadi gitu. Makanya disimpan di terakhir. Jadi kita akan lihat Sn, ini sigma dari, hati-hati indeksnya mulai dari 2 ya. Tuh. Pertama-tama saya kotrek dulu. Ini bisa saya tuliskan jadi ini, K kuadrat min 1. Ini bisa saya faktorkan. Ini bisa saya pisah pakai sifat logaritma. Ya, kalau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang. Terus ini bisa saya tulis kalau ada pangkat bisa keluar jadi kali gitu kan. Nah, saya akan jabarkan len K min 1 min 2 len K tambah len K plus 1. Nah, saya tulisnya kayak gitu aja ya. Nah, coba kita jabarkan dari K-nya 2. K-nya 2 saya akan punya apa? Len 1, 0. Minus 2 len 2 tambah len 3. Kalau K-nya 3, kita akan punya len 2 min 2 len 3
plus len 4. Kalau K-nya 4, saya akan punya len 3 min 2 len 4 plus len 5. Udah capek. Terus, kalau misalkan K-nya N besar min 1, saya punya apa? Len N min 2 min 2 len N besar min 1 tambah len N. Dan terakhir, kalau saya punya K-nya N besar, jadi gini. Gitu. Nah, apa yang kecoret sekarang? 2 len 3 ini bisa kecoret sama dua buah yang ini. Nanti minus 2 len 4 ini kecoret sama yang setelahnya sama yang sebelumnya. Nanti len 5 nanti kan ada minus 2 len 5. Kecoret. Coret, 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 coret. Sisanya apa? Ini nanti akan kecoret sama yang sebelumnya. Minus 2 len n min 1 nanti akan kecoret sama yang ini sama yang sebelumnya juga. Terus ini akan tersisa. Ini kecoret nggak nih? Oh, enggak ya. Udah ya. Jadi gitu doang. Sisanya apa jadi? Minus 2 len 2 tambah len 2. Jadi minus len 2. Ini len n. Minus 2 len n. Minus len n. Tambah len n plus 1. Ini sisanya cuma gitu doang. Atau saya tulis jadi gini. Minus len 2 tambah len. Ini saya gabungin. N plus 1 bagi n. Nah, buat apa? Buat ngitung limit. Gitu. Jadi sigma dari K-nya 2 sampai K hingga len dari 1 min 1 per K kuadrat itu adalah limit N besar menuju K hingga dari Sn jumlah parsial minus len 2 ditambah len N plus 1 per N. Ini adalah minus len 2. Kenapa? Si ini limitnya gimana nih? Len itu fungsi kontinu, jadi boleh masuk ya. Ini saya tulis aja deh. Ini len dari limit N menuju K hingga N plus 1 per N. Nah, si hasil limitnya kan 1. Gitu. Jadi ini minus len 2. Karena len 1 kan 0. Ya. Ini nomor 21. Ini, hilang. Ini nih, si nomor 21. Si deretnya ini converget ke minus len 2. Jawaban. Begitu. Begitu. Kira-kira. Oke? Sip. Itu jadi bab 9. Gimana? Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Atau ada yang mau diulang dulu? Hmm, tidak ada. Baiklah kalau gitu. Berarti kita sudah bisa menyudahi saja gitu ya untuk yang hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Selamat sore. Makasih Kak Fabi. Yuk, Makasih Kak. sama-sama.